nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberi petunjuk kepada kita, memberi hidayah kepada kita untuk menjadikan hari Jumat sebagai hari terbaik, yang mana umat-umat sebelum kita tersesat dan memilih hari-hari yang lain. Kita juga berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sungguhnya hari Jumat adalah hari yang paling mulia, hari berkumpulnya kaum muslimin di masjid-masjid yang ditegakkan salat Jumat di masjid tersebut. Dan hari Jumat mempunyai banyak sekali keutamaan. Hari Jumat mempunyai banyak kelebihan dibanding hari-hari yang lain. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang matahari terbit pada hari tersebut adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Wa fihi udkhilal jannah. Dan pada hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Hadis riwayat Muslim. Dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Pada hari Jumat kita semua kaum muslimin laki-laki diwajibkan untuk salat Jumat, yang merupakan salah satu kewajiban yang paling ditekankan dalam agama kita. Dan kaum muslimin berkumpul di masjid-masjid yang ditegakkan salat Jumat di masjid tersebut. Pada hari Jumat ada satu waktu yang jika seorang muslim berdoa di waktu tersebut, maka doanya tidak akan ditolak. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hari Jumat, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha 'azza wa jalla syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari Jumat ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu kecuali Allah akan berikan. Dan Nabi memberi isyarat yuqalliluha, yaitu waktu itu singkat, waktu itu hanya sebentar. Dan para ulama menyebutkan beberapa pendapat, akan tetapi pendapat yang paling dekat kepada kebenaran yaitu ketika imam dan khatib duduk di atas mimbar sampai selesai dilaksanakan salat Jumat. Dan yang kedua yaitu setelah salat asar sampai terbenam matahari.
Kemudian jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan hari Jumat yaitu barang siapa yang bersegera ke masjid mendatangi salat Jumat jalan kaki, maka setiap langkah dia ke masjid ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha, sama dengan ibadah setahun, ibadah puasa dan ibadah qiyam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala yaumal jum'ati waqtasal, siapa yang membersihkan dirinya pada hari Jumat, siapa yang mandi pada hari Jumat, wa bakkar wa btakar, datang bersegera, datang cepat-cepat di awal waktu, wa masya wa lam yarkab, jalan kaki, tidak naik kendaraan, wa dana minal imam, dan dia dekat kepada imam, kepada khatib, fastama'a wa lam yarbu, mendengar khutbah dan tidak bermain-main, kana lahu bi kulli khatwatin amalu sanah, maka setiap langkahnya ke masjid terhitung pahala setahun. Ajru siyamiha wa qiyamiha, sama dengan ibadah setahun, puasa dan qiyamul lailnya. Juga jamaah sekalian, di antara keutamaan hari Jumat yaitu salat berjamaah subuh pada hari Jumat adalah salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abdullah bin Amr, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna afdalas salawat salatus subhi yaumal jum'ati fi jamaah, salatus subhi yaumal jum'ati fi jamaah, sungguhnya di antara salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat subuh berjamaah di hari Jumat. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada hari Jumat juga ada beberapa adab-adab, ada beberapa hukum-hukum yang hendaknya kita perhatikan, yang hendaknya kita amalkan, yang hendaknya kita bersemangat untuk melaksanakannya. Yang pertama, di antara adab-adab dan hukum-hukum pada hari Jumat, yaitu disunnahkan bagi imam salat subuh di hari Jumat membaca 2 surat As-Sajdah dan Al-Insan secara sempurna. As-Sajdah di rakaat pertama dan Al-Insan di rakaat kedua. Dan hendaklah jamaah tidak merasa salat itu kepanjangan, karena ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dianjurkan pada hari Jumat untuk memperbanyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah, sungguhnya di antara hari-hari yang paling agung, hari-hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Fa aktsiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya, maka perbanyaklah bersalawat untuk kepada hari Jumat, karena sungguhnya salawat kalian akan ditampakkan kepadaku. Di antara adab pada hari Jumat yaitu mandi sebelum berangkat salat. Dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim, mandi pada hari Jumat wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Yang keempat, di antara adab-adab pada hari Jumat yaitu memakai wangi-wangian, memakai baju yang terbaik. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man igtasala yaumal jum'ah, siapa yang mandi pada hari Jumat,
wa massa min tibi imra'atihi in kana laha, dan dia memakai wangi-wangian, wa labisa min salih thiyabi, dan memakai pakaiannya yang baik atau yang terbaik, thumma lam yatakhatta riqaban nas, datang ke masjid dan tidak melangkahi pundak-pundak manusia, apalagi jika datang di awal-awal waktu, walam yarbu indal mau'izah, dan tidak lalai, tidak bermain, tidak tidur, bangun semua yang tidur, dan tidak tidur ketika khutbah, kanat kafaratan lima bainahuma, maka akan menjadi penghapus dosa di antara Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Berikutnya di antara adab-adab pada hari Jumat adalah bersegera datang ke masjid pada hari Jumat. Tentu ini dikecualikan seorang khatib, karena khatib Jumat sunnahnya adalah ketika datang langsung naik mimbar, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jamaah masjid, maka mereka dianjurkan untuk bersegera datang ke masjid. Dan sayang sekali sunnah ini, sunnah bersegera datang ke masjid pada hari Jumat sudah hampir punah. Kebanyakan kaum muslimin datang ke masjid jika sudah mepet waktu Jumat, sudah dekat waktu khutbah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul Jum'ah," jika hari Jumat, "kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikah," maka setiap pintu-pintu masjid ada malaikat, yaktubuna al-awwala fal-awwal, malaikat-malaikat tersebut akan menuliskan siapa yang datang pertama kali. Fa idza jalasa al-imam, jika imam dan khatib sudah masuk ke masjid dan duduk di atas mimbar, tawawus suhuf, malaikat-malaikat tersebut akan menutup buku catatannya. Waja'u yastami'una dzikra, dan malaikat-malaikat tadi ikut mendengarkan khutbah. Wa mathalul muhajjir kamathalil ladzi yuhdi al-badan, dan perumpamaan orang yang datang pertama kali mungkin jam 10 atau sebelumnya, maka seakan-akan atau seperti dia berkorban dan menyembelih seekor unta. Thumma kalladzi yuhdi baqarah, yang kedua seperti orang yang menghadiahkan atau menyembelih berkurban dengan sapi. Thumma kalladzi yuhdi al-kabsh, berikutnya pahalanya seperti orang yang menghadiahkan kambing. Thumma kalladzi yuhdi dajajah, kemudian berikutnya seperti orang yang berkurban dengan ayam atau menghadiahkan dan menyumbangkan seekor ayam. Thumma kalladzi yuhdi bayda, dan yang terakhir hanya seperti orang yang menyumbangkan satu butir telur. Dan apabila imam sudah datang, maka malaikat sudah menutup buku catatannya dan ikut mendengarkan khutbah. Kemudian apa yang sebabnya dilakukan oleh orang yang datang ke masjid untuk menunggu salat Jumat? Itu memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran sampai imam datang untuk menyampaikan khutbahnya. Di antara adab-adab yang wajib dilakukan oleh jamaah yang hadir salat Jumat adalah serius mendengarkan khutbah, memperhatikan khutbah yang disampaikan dengan baik. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imamu yakhutub faqad laghawt." Jika engkau sekedar mengucapkan atau diam kepada orang yang berada di sampingmu pada hari Jumat, maka engkau telah kehilangan pahala salat Jumat. Engkau telah dianggap melakukan perbuatan yang sia-sia. Kemudian di antara adab pada hari Jumat, yaitu dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah, adha'a lahu nur ma bainal jum'atain." Siapa yang membaca surat Al-Kahfi
baik malam Jumat atau hari Jumat, maka dia akan diberikan cahaya antara dua Jumat. Di antara adab-adab pada hari Jumat, yaitu salat sunat setelah salat Jumat adalah 4 rakaat dengan 2 salam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'an." Jika salah seorang di antara kalian salat Jumat, maka hendaklah salat sunat setelahnya 4 rakaat dengan 2 salam tentunya, dan terkadang juga hanya 2 rakaat. Di antara adab pada hari Jumat, yaitu jika seorang masuk ke masjid, hendaklah dia salat 2 rakaat meskipun khatib sudah menyampaikan khutbahnya. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza jaa ahadukum yaumal jum'ah wal imamu yakhthub." Jika salah seorang di antara kalian datang salat Jumat dan imam sudah berkhutbah, falyarka' raka'ataini wal yatajawwaz fihima. Hendaklah tetap salat 2 rakaat dan ia meringkas salatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Di antara kesalahan sebagian kaum muslimin pada hari Jumat adalah meremehkan salat Jumat. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam mengancam, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jum'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Hendaklah orang-orang yang meninggalkan salat Jumat berhenti dari perbuatan tersebut, atau Allah akan menutup hati-hati mereka dan mereka akan menjadi orang yang lalai. Di antara kekeliruan, kesalahan yang terjadi pada hari Jumat, banyak kaum muslimin yang meremehkan datang untuk mendengarkan khutbah Jumat. Datang ketika khutbah sudah hampir selesai, atau datang ketika khutbah sudah dikumandangkan, atau bahkan ketika sudah hampir iqamah salat. Tentu ini adalah kesalahan yang besar yang tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin. Di antara kelalaian yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin juga menganggap remeh, menyamakan datang salat Jumat dengan kegiatan-kegiatan yang lain, tidak memilih pakaian yang terbaik, tidak memakai wangi-wangian. Juga di antara perkara yang diharamkan pada hari Jumat, yaitu tetap berjual beli ketika adzan yang kedua sudah dikumandangkan. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang-orang beriman, jika dipanggil untuk salat Jumat, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah mendengarkan khutbah, bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkanlah jual beli, yang itu hal itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Juga di antara kekeliruan dan kesalahan sebagian jamaah salat Jumat, yaitu sengaja datang terlambat, duduk di belakang padahal saf-saf depan masih kosong. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu sufufir rijali awwaluha." Sebaik-baik saf-saf laki-laki adalah yang bagian depan. Wa syarruha akhiruha, dan saf yang terburuk adalah saf yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha, dan sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Di antara kesalahan sebagian jamaah Jumat adalah melangkahi pundak-pundak dan leher-leher jamaah yang datang duluan.
memisahkan antara dua orang yang duduk berdampingan dan mengganggu orang-orang yang sudah berada di masjid. Nabi alaihi salatu wassalam ketika sedang berkhutbah melihat ada orang yang masuk ke masjid melangkahi pundak-pundak manusia, mengganggu orang yang sudah datang duluan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut? Ijlis faqad azaita wa anait. Duduklah, engkau sudah terlambat dan menyakiti orang-orang. Di antara kesalahan sebagian kaum muslimin adalah melewati orang yang sedang salat, melewati depan orang yang sedang salat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, "Lau ya'lamul mar baina yaday musalli, madza alaihi minal itsm." Seandainya orang yang melewati orang di depan orang yang sedang salat, betapa besar dosa yang dia dapatkan, lakana an yaqifa arba'in khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Sungguh dia menunggu 40 lebih baik daripada lewat di depannya. Sebagian mengatakan 40 tahun, 40 hari, tapi selama apapun 40 itu adalah waktu yang sangat lama. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma anzil 'alaina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma anzil 'alaina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma anzil 'alaina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma suqya rahmah la suqya 'adzabin wa la hadmin wa la gharq. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis samaa'a 'alaina midrara. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis samaa'a 'alaina midrara. Allahumma inna nastaghfiruka fa innaka kunta ghaffara fa arsilis samaa'a 'alaina midrara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Allahu akbar.